ya, bertaubatlah kepada Allah sebelum kami umat Islam melaporkan Anda sebagai penista agama. Wow, ini dia ucapan Ustadz Dery Sulaiman ya, yang menjadi viral. Jangan main sulap terus, kemudian ngaku-ngaku sulapnya itu adalah karomah, ilmu laduni atau ma'unah. Janganlah bawa-bawa Islam untuk menutupi sulapmu itu ya. Jangan juga bawa-bawa ayat-ayat Allah untuk kengeyelanmu itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Almandari Official Channel. Baik, kali ini kita bakal ngobrolin tentang Gus Samsudin. Semua udah pasti tahu dong siapa Gus Samsudin. Seorang yang fenomenal yang mengaku sebagai orang sakti. Dan lucunya dia pakai sorban, pakai jenggot seperti saya lah. Tapi sifat saya beda dengan dia. Pakai sorban dan mengaku sebagai sakti, sebagai bahkan namanya aja dia tambahin sebagai Gus. Gus itu adalah menandakan anak kiai yang punya ilmu agama, padahal dia bukan anak kiai. Namanya Gus Samsudin. Nah, kenapa menjadi kontroversial? Karena saya sudah sebagaimana sudah diketahui bahwa dia mengobati orang dengan kris, keluar listrik, padahal itu kris mainan. Itu adalah sebuah trik sulap ya. Itu adalah sebuah trik sulap. Kemudian bisa mentransfer penyakit ke dalam kelapa muda, dan ternyata sudah dibongkar oleh pesulap merah. Itu adalah trik sulap juga, dimana kelapanya udah dibolongin, dimasukin semacam pewarna kotoran, dan itulah trik sulap ya. Kemudian gagal ya, kemarin gagal di channelnya Dr. Richard. Nah, dimana Dr. Richard ini dia memperagakan kesaktiannya kepada Dr. Richard, dan ternyata gagal. Ini videonya, kita lihat dulu ya, dimana detik-detik Dr. Richard dan Gus Samsudin itu beraksi di situ, dimana Gus Samsudin mau membuktikan kesaktian dia, ternyata gagal. Gus Samsudin ini nggak sakti, apa yang mau dibuktikan? Dia membuktikan kepada Dr. Richard bahwa dia punya kesaktian. Apa yang dibuktikan? Itu adalah hanya sebuah trik sulap aja, sebagaimana sudah dijelaskan oleh banyak orang, termasuk yang selalu menantang Gus Samsudin. Sudah ditantang oleh pesulap merah, itu adalah trik sulap, nggak ada yang dibuktikan. Nah, ini juga dikatakan juga sama Ustadz Faizar. Ustadz Faizar ini seorang ustadz yang ahli ruqyah syar'i, ruqyah syariat. Dia mengatakan berhenti menjadi pesulap. Nah, kita dengar dulu ya perkataan dari Ustadz Faizar ya. Nah, sebelum masuk ke situ, nah, dengan adanya hal tersebut ini, di mana Gus Samsudin selalu menyebarkan seakan-akan dia sakti dengan berkedok agama, ini Ustadz Dery Sulaiman juga mengatakan bahwa akan laporkan Ustadz Dery Sulaiman laporkan Gus Samsudin sebagai penista agama ya, kalau dia nggak berhenti ya. Kemudian Ustadz Muhammad Faizar, seorang ustadz ahli ruqyah, juga mengatakan berhentilah menjadi pesulap. Kita dengar dulu ya nasihat dari Ustadz Dery Sulaiman dan Ustadz Faizar. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Saya sebetulnya sudah tidak mau lagi memberi nasihat karena 3 konten saya sebelumnya tidak direspon positif, malah dengan keangkuhan membalas nasihat saya dengan dalil-dalil agama yang seakan-akan dia seorang yang alim sekali. Oke, sekarang saya memperhatikan apa yang dipertontonkan di depan tadi. Anda membaca ayat Al-Quran salah, artinya salah, ditertawakan oleh non-muslim. Alangkah indahnya ya, Gus Samsudin, ini nasihat saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda ya. Anda tawadhu sedikit, be humble, mengaku saja kalau ini sebagai konten YouTube saya, konten sosmed saya sedang mencari follower, saya mencari duit ya. Kemudian minta maaf kepada semua pasien yang telah tertipu dengan trik-trik Anda ya. Minta maaf kepada umat Islam, karena banyak sekali, semakin hari saya perhatikan konten-konten Anda semakin konyol, semakin parah. Naudzubillah min dzalik ya. Takutlah kepada Allah
istighfar banyak-banyak. Semoga Allah mengampunkan Anda dan menjadikan kita semua orang yang baik ya. Semoga nasihat ini menjadi asbab hidayah. Dan bertaubatlah kepada Allah sebelum kami umat Islam melaporkan Anda sebagai penista agama. Wow, ini dia ucapan Ustadz dari Sulaiman ya, yang menjadi viral. Coba kita ulang lagi ya. Bertaubatlah kepada Allah sebelum kami umat Islam melaporkan Anda sebagai penista agama. Oke, semoga nasihat ini didengarkan dan kita semua menjadi orang baik. Ya, bisa aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kena sihir dari Labid bin Aqsam, dan ini adalah hadis yang sahih. Apakah dengan kemuliaan beliau selaku Rasul utusannya Allah, beliau memiliki mukjizat, kemudian secara gaib beliau bisa menarik paksa buhul yang ditanam di sumur Darwan? Tidak. Beliau berdoa dan terus berdoa selama 40 hari. 40 hari ini adalah pendapat yang paling rajih, yang paling kuat yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Baru setelahnya 2 malaikat turun dan mereka saling bertanya, apa yang terjadi dari diri laki-laki ini? Matbub itu kena sihir. Siapa yang menyihirnya? Labid bin Aqsam. Dengan apa? Fi mustin wa masyatah, di rambut-rambut yang ada pada yang tertinggal pada sisirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana? Di sumur Darwan yang airnya itu seperti rendaman air pacar merah, tidak bisa dikonsumsi airnya, dan di situ ada mayang pohon korma yang mirip seperti kepala setan. Kemudian diruqyah sama Jibril, Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yu'dik, min syarri kulli nafsin aw ainin hasid, Allahu yasfik, Bismillahirrahmanirrahim. Buhulnya belum ditemukan oleh Rasul, buhulnya belum diambil sama Rasul, sihirnya sudah hilang, diruqyah sama Jibril. Maka mengambil buhul itu bukan syarat mutlak untuk pengobatan sihir. Baru setelahnya beliau memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ali tolong ambilkan itu buhul ya, berupa sisir yang ada rambut-rambutnya, ditindih di bawah batu yang ada di sumur Darwan, di dasar sumur Darwan. Kemudian kata Rasul, langsung dikubur saja, karena aku nggak mau ini menjadi dampak buruk di tengah keramaian manusia, sedangkan aku sudah disembuhkan oleh Allah. Dan bukan secara ajaib, Rasul langsung ngambil secara gaib. Wah, truk, habis itu langsung dapat buhulnya. Enggak seperti itu. Doa dulu selama 40 hari, dan tanpa buhul itu diketemukan, Rasulullah sudah sehat. Jadi yang bisa kita contoh dari kisah ini apa? Bagi siapa saja yang kena sihir, apalagi orang yang ngobatin sihir, ajarkanlah kepada pasien-pasiennya ya, untuk bertawakal kepada Allah, menguatkan ikhlas, memurnikan akidahnya, meluruskan ketauhidannya, jauhi kesyirikan, jangan malah diajak main sulap, disuruh bayar jutaan pula. Itu sih hak Anda ya. Tapi yang jelas di sini ajak untuk bertawakal sama Allah, untuk ikhlas, karena dengan itulah buhul sihir belum diketemukan, dengan izin Allah penyakit sudah bisa lepas. Kalau dikit-dikit ambil buhul, dikit-dikit keluar paku, mohon maaf sekali, Anda belum memahami pengobatan pelepasan sihir yang tepat dan benar sesuai tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi dikit-dikit paku ya, kemudian keluar buhulnya keris semar mesem atau kuningan yang banyak di toko-toko jimat itu dijual belikan. Buhul itu nggak seperti itu. Buhul lebih cenderung kepada benda-benda yang terkait kepada jasad korbannya. Kebanyakannya seperti itu ya. Terima kasih. Ayo sekali lagi ngaji, perdalam lagi ilmu agamanya. Jangan main sulap terus, kemudian ngaku-ngaku sulapnya itu adalah karomah, ilmu laduni atau ma'unah. Janganlah bawa-bawa Islam untuk menutupi sulapmu itu ya. Jangan juga bawa-bawa ayat-ayat Allah untuk kengeyelanmu itu. Terima kasih. Moga-moga kapan-kapan kita bisa ketemu, bisa sharing bareng, bisa ngopi bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah dari Ustadz dari Sulaiman mengatakan bahwa akan melaporkan, mengancam akan melaporkan Gus Samsudin kalau tidak berhenti dengan membohongi umat. Ya, gimana dia seakan-akan itu bisa mengobati dengan karomah dia mengaku sebagai punya karomah, dan ternyata itu hanya trik sulap. Dan bukan nggak sampai sesitu aja. Ini Ustadz Faizar, ahli ruqyah yang sudah menguasai ruqyah syariah, mengobati orang dengan cara sudah terbukti dengan ayat-ayat Al-Quran, dan mengatakan itu nggak seperti itu. Dia mau menasihati Gus Samsudin untuk berhenti mengaku orang yang sakti, yang punya karomah, bisa ngobati, keluar keris, kemudian keluar paku dan sebagainya. Nggak seperti itu menurut Ustadz dari Sulaiman. Nah, Sulaiman itu sudah terbukti. Dia menggunakan hadis-hadis Rasulullah SAW mengobati orang dengan hadis dan ayat Allah Subhanahu Wa Taala.
yang tentunya berasal dari Al-Quran. Ya sudah, dia menasihati Gus Samsudin untuk berhenti membohongi orang. Baik, terima kasih. Saya kira itu ya dari Ustadz Terry Sulaiman dan Ustadz Muhammad Faizar untuk Gus Samsudin, dan nasihat buat Gus Samsudin sekaligus penegasan bahwa berhentilah, karena jangan sampai itu bisa menjadi proses hukum. Menurut Ustadz Terry Sulaiman, apa yang dilakukan oleh Gus Samsudin hanyalah untuk sebuah konten, ya, konten biar terkenal, masuk YouTube, kemudian mendapatkan AdSense dan sebagainya. Terima kasih. Salam demokrasi. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar selalu dapat updatean terbaru dari channel kami. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.